Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul di Balai Desa Sadang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menginjak ke acara hari ini, yaitu MMD, yaitu Musyawarah Masyarakat Desa, hasil dari SMD kita kemarin ibu-ibu, alhamdulillah dapat 322, alhamdulillah. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu ya ibu-ibu. Semoga acara hari ini kita diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Menginjak acara selanjutnya, yaitu 1 pembukaan, 2 sambutan Ibu Kepala Desa diwakili Pak Carik, terus Pak Carik terus mawon Bu Bin sekalian pembukaan. Terus acara selanjutnya yaitu pembacaan materi. Dalam hal ini materinya hasil SMD kita ibu-ibu ya yang kemarin. Dalam hal ini dibacakan oleh Bu Ari selaku kader Posyandu Balita. Dan acara selanjutnya yaitu pembahasan hasil SMD. Bisa tanya jawab ibu-ibu, kalau ada usulan monggo diutarakan. Monggo dipersilahkan Bu Ari maju ke depan membacakan hasil dari MMD SMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil MMD. MMD adalah kegiatan untuk menentukan urutan prioritas masalah dan sebab masalah, serta menyusun rencana kegiatan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Tujuan dari MMD yaitu diantaranya agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Yang kedua, agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, yaitu tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama. Data MMD dari mana? Data MMD diperoleh dari survei SMD dan melalui Google Form sampel sebanyak 322 yang kemarin sudah diisi. Untuk akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Puskesmas Jatirogo, yaitu yang pertama, bila Anda atau anggota keluarga Anda sedang sakit, di manakah tempat Anda berobat? Hasilnya yaitu hasil survei kemarin. Yang pertama di Puskesmas sebanyak 54,1%. Yang kedua di Polindes sebanyak 13,3%. Yang ketiga dokter sebanyak 32,5%. Yang kedua, apa jaminan kesehatan yang Anda miliki? Yang pertama, KIS pemerintah sebanyak 42%. Asuransi kesehatan sebanyak 14,5%, KIS mandiri sebanyak 43,5%. Akses pelayanan program KIA. Terdapat 3 bumil yang tidak pernah melaksanakan pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, terdapat 3 bumil yang belum pernah melaksanakan ANC terpadu. Dan yang ketiga, terdapat 5 bayi atau balita yang tidak diberikan ASI eksklusif. Akses pelayanan program KB. Apakah Anda tahu tentang
alki, anemia, lila, penyakit kronis, penyakit infeksi menular seksual, dan pus 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu rapat. Jawabannya yang menjawab tidak sebanyak 23%, yang menjawab iya sebanyak 77%. Akses pelayanan program gizi. Yang pertama, berapakah lingkar lengan atas atau lila Anda ketika masa kehamilan? Tidak diukur lilanya sebanyak 15,5%. Yang lilanya lebih besar dari 23,5 sebanyak 42,9%. Yang lebih kecil dari 23,5 sebanyak 41,6%. Pertanyaan yang kedua, pada usia berapakah anak mulai diberi makan? 7 bulan sebanyak 11,1%, 4 bulan sebanyak 18,5%, dan 6 bulan sebanyak 70,4%. Untuk akses pelayanan program kesehatan lingkungan, pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda melakukan pembuangan sampah akhir? Dibuang ke sungai sebanyak 0,9%, dibakar sebanyak 47,5%, dan diangkut sebanyak 51,6%. Pertanyaan yang kedua, apakah di rumah Anda terdapat kandang ternak? Tidak ada sebanyak 47,5%, menempel atau jadi satu dengan rumah sebanyak 13,4%, dan terpisah dari rumah sebanyak 39,1%. Akses pelayanan program Promkes. Apakah ada anggota keluarga yang merokok? Yang menjawab tidak sebanyak 42,5%, dan yang menjawab iya sebanyak 47,5%. Akses pelayanan program P2. Demam berdarah ada 7 kasus, tipes 9 kasus, nyamuk dalam rumah 233, gejala DM 20, hipertensi 49, kolesterol 28. Sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih semangat kita senam dulu ya. Kayaknya ibu-ibu di sini belum pernah senam germas. Ya, ada yang sudah pernah rapat di Tuban, kemudian diajak senam germas. Belum. Nah, sekarang kita kenalan sama senam germas. Ayo, monggo ibu-ibu berdiri. Loro. Sudah siap? Sudah. Gerakan masyarakat hidup sehat, surga yang bermanfaat.
Oke. Kemarin ibu-ibu kader di sini yang mengisi survei atau disebarluaskan. Nah, ya mungkin ada yang dibantu ngisi Bu Kader, ada yang disebarluaskan. Karena di sini ada Ibu Kader yang mungkin belum pernah mengisi survei. Sudah semua survei yang linknya di-share sama Bu Yuyun. Ya, jadi ini adalah barcode. Kalau mau dicoba bisa lewat di Google. Di Google itu kan ada lambang kamera. Nah, bisa di-scan di sini. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari survei yang kemarin ibu-ibu isi. Kemudian untuk tahun ini Puskesmas mengadakan survei menggunakan Google Form dan sampelnya itu sebanyak 322. Nah, ini kita mulai dari yang pertama. Ini yang paling awal, yang biasanya bagian loket atau pendaftaran. Yang pertama itu bila Anda atau keluarga Anda sedang sakit, di manakah tempat Anda berobat. Di sini sudah bagus ya, sudah tidak ada yang mungkin ada dari 0,0% lah. Itu pasti ada yang lewat di tradisional. Iya, pijat tradisional. Kalau misalkan sakit nggak mau berobat ke puskesmas, ke dokter, ke bidan, tapi ke pijat, ya ada kan ya, pasti ada. Tapi itu kemungkinan 0,0% lah, 0 sekian persen. Nah, di sini sudah banyak, yang di puskesmas juga sudah banyak, Walindes banyak, dokter juga banyak. Kemudian di sini jaminan yang dimiliki oleh masyarakat, di sini juga sudah banyak. Ada KIS pemerintah, asuransi kesehatan, dan ada juga yang mandiri. Jadi Bu-ibu, sebelumnya saya sampaikan dulu, ini yang tadi dibacakan oleh Ibu Kader itu adalah beberapa masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang jenengan isi semua. Jadi kan pertanyaannya banyak, guys. Kita mau boten? Jujur, guys? Ya, pertanyaannya itu banyak sekali. Nah, ini saya ambil dari beberapa masalah dari beberapa program. Tadi misalkan ada di KIA masalahnya apa, prokes masalahnya apa, KB, gizi itu permasalahannya apa saja. Nah, di sini ada di bagian KIA 3 bumil itu tidak pernah periksa kehamilan dan ANC. Nah, ini gimana ibu-ibu? Atau kemarin salah milih, salah ngeklik atau gimana? Jadi disadang di sini kira-kira ibu hamil di sini sudah kadernya sudah pada tahu siapa saja yang hamil. Nah, kira-kira dari yang ibu hamil itu 3 ini benar-benar belum pernah periksa dan ANC atau kemarin ada masalah atau gimana isinya? Monggo. Oke, kemungkinan salah ngisi. Oke, berarti untuk yang nomor 1 sama nomor 2 kita hilangkan saja. Kemudian yang ini yang ketiga, ada 5 bayi atau balita yang tidak diberikan ASI eksklusif. Kayaknya ini bukan kesalahan, memang sudah ada, oke? Oke, berarti untuk program KIA yang masalah adalah 5 bayi tidak konsumsi ASI eksklusif. Nanti dari masalah-masalah ini kita ambil 3 prioritas masalah, oke? Lanjut ya. Nah, ini tentang KB. Di sini di pertanyaan KB itu biasanya dari ibu hamilnya pasca melahirkan apakah sudah KB, kemudian juga KB-nya KB jangka panjang apa jangka pendek, kemudian juga apakah sudah benar-benar tahu tentang KB. Soalnya pasti masih ada ibu hamil, ibu melahirkan tapi belum mau KB. Ada yang seperti itu? Ada nggih? Ada? Kok enggak? Ada
ditanya bidainya ketika saya posyandu jadi bayinya masih kecil gitu, terus ditanya sama bidainya, sudah KB? Belum. Kenapa? Belum pengen. Nggih napa mboten? Nah, saiki jujur nggih. Ada. Nah. Jadi ini termasuk masalah apa enggak? Oke. Sekarang kita lanjut di gizi. Nah, ini ada tila. Jadi Bu-Ibu, pada tahun 2024 ini saya selaku PJ Bumilkep, pendampingan Bumilkep kader itu kemarin di Puskesmas Jatirogo hanya dipilih di Jatiklabang karena di Jatiklabang itu adalah lokus stunting. Kemudian juga di sana banyak ibu hamil kek. Jadi di sana saya mengambil kasus di sana. Kemudian ibu kadernya juga melakukan pendampingan dan alhamdulillah kemarin sudah evaluasi, ternyata lilanya juga sudah meningkat. Nah, kalau ini statusnya ini adalah di daerah wilayah Sadang. Tidak diukur lila itu sebanyak 15,5%. Kemudian kurang dari 23,5 masih banyak, yaitu 41,6%. Ini kira-kira antara ini sama ini kira-kira yang dikatakan Bumilkep yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang 23. Oh, iya, oke, ya betul. Berarti apa? Kasusnya di daerah Sadang, ibu hamil kek masih? Iya, masih? Masih? Oke, masih banyak ya. Nah, ini juga merupakan kasus yang resiko tinggi juga. Ini nanti bisa dijadikan prioritas masalah, kemudian nanti juga solusinya nanti juga akan kita dampingi dari Puskesmas Jatirogo. Jadi untuk yang bagian lila ini bisa kita anggap masalah karena yang kek masih banyak. Oke. Apa? Nah, masalahnya kan juga mungkin tidak menggunakan Tapi kalau misalkan kebalik, alasannya kebalik ini ya, antara hadap sini sama hadap sini kebalik, berarti nanti kasusnya lebih tinggi ini sebanyak 42. Jadi sudah benar ini karena ini untuk hitung-hitungannya sudah sesuai rumusnya. Kemudian di sini pada usia berapakah anak mulai diberi makan? 6 bulan. Berarti nanti kasusnya lebih tinggi ini sebanyak 42. Jadi sudah benar ini karena ini untuk hitung-hitungannya sudah sesuai rumusnya. Kemudian di sini pada usia berapakah anak mulai diberi makan? 6 bulan. 6 bulan di sini ternyata ada kasusnya yang 4 bulan sudah diberi makan. Nah, ibu-ibu kader di sini masih menemukan kasus seperti itu? Masih. Biasanya dikasih makan apa, Bu? Pisang, bubur. Oke. Padahal harusnya itu dikasih mulai umur berapa? Oke, tapi ini untuk yang 6 bulan pengetahuannya sudah banyak, sudah sebanyak 70,4%. Kemudian ini di program Kesling. Nah, di sini mengenai sampah sama kandang ternak. Di sini mulai dari saya awal di Puskesmas Jatirogo sampai dengan sekarang kasusnya pasti sama. Mulai dari sampah sampai dengan kandang pasti juga permasalahannya itu saja. Tapi untuk yang pertama yang sampah itu dibuang ke sungai
itu 0,9%. Kemudian ini kebanyakan dibakar atau diangkut. Di sini ada yang diangkut berarti nggih? Ada. Prosesnya gimana Ibu-ibu? Ada dosa. Dosa. Oh, bayarnya berapa? Berjalan tapi ini. Iya. Oke. Nah, ini tugasnya ibu-ibu kader terutama ini masih banyak yang dibakar. Padahal kan enak di itu nggih, di apa namanya? Diangkut bersih kan nggih. Nah, ini nanti bisa edukasikan kepada masyarakat agar ikut sampahnya diangkut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kandang ternak. Ini sudah lumayan meningkatlah, bagus maksudnya. Untuk yang kandang ternak, harusnya untuk kandang ternak itu kan memang tidak boleh menempel dengan rumah. Jadi harus terpisah dengan rumah. Apalagi dengan cuaca yang seperti ini. Nah, di sini untuk terpisah dari rumah sedikit naik 39,1%. Kalau yang tahun-tahun lalu itu masih sedikit yang kandangnya itu terpisah dari rumah. Akan tetapi masih ada yang menempel dengan rumah, yaitu sebanyak 13,4%. Nah, di sini ini programnya saya. Kira-kira suami-suami dari ibu-ibu kader di sini ada yang merokok? Ada yang merokok? Pak Cari rokok apa mboten? Oke, gimana Bu ya caranya? Kalau dulu itu yang waktu kunjungan itu KS atau PISPK pernah nggih tahun berapa itu saya kok lupa. Itu kan pertanyaannya tidak boleh merokok di dalam rumah. Akan tetapi sekarang kata-katanya diganti. Jadi apa? Tidak boleh merokok. Jadi tidak boleh merokok di dalam rumah pun di luar rumah. Padahal di sini, nah itu sudah ada kawasan tanpa rokok. Tapi di daerah Sadang ini yang masih merokok itu sebanyak berapa? Lebih dari separuhnya. Mungkin namun boten. Padahal di Jatirogo ini kemarin itu ikut lomba KTR dan juara 5. Dan lombanya itu se-Kabupaten Tuban dan Jatirogo ini menang juara 5. Tapi kasusnya di Sadang ini ternyata untuk yang merokok lebih dari separuhnya, sampel 322. Nah, ini monggo saya serahkan ke ibu-ibu, mau diangkat jadi prioritas masalah boleh, mau tidak diangkat juga boleh. Lanjut ya. Nah, ini bagian P2. P2 ini adalah bagian penyakit-penyakit. Yang pertama, demam berdarah ada 7 kasus, kemudian tipes ada 9 kasus, nyamuk dalam rumah sebanyak berapa? Nah, nyamuk dalam rumah ini bisa berkaitan dengan programnya Kesling dan programnya. Di sini ada yang pernah bertemu dengan Bu Desi, perawat Puskesmas Jatirogo, yang biasanya membagikan abate, yang biasanya kunjungan ke pasien yang terkena demam berdarah. Nah, padahal ini kan berhubungan sama Kesling ya. Kalau misalkan tadi sampah tidak diangkut, dibakar, otomatis dibakarnya nunggu kering kalau musim hujan ini, gitu betul. Kemudian nanti kan sampahnya bertumpukan. Kemudian nanti belum lagi kalau ada air yang apa? Nah, air yang menggenang. Kemudian masih ada kandang yang masih menempel. Nah, ini juga
bisa menyebabkan apa? Nyamuk dalam rumah ini tadi. Makanya kasus nyamuk dalam rumah ini banyak sekali. Kemudian DM, ada yang tahu DM itu apa? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus sebanyak 20. Kemudian hipertensi 49, kolesterol 28. Untuk yang P2 ini khususnya itu untuk penyakit yang tidak menular. Okay. Kalau di Indonesia ini ibu-ibu, kasus penyakit tidak menular itu jauh lebih banyak daripada penyakit menular. Setuju apa tidak? Nah, contohnya saja kasus penyakit diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi, kolesterol pasti jauh lebih banyak daripada kasus HIV. Ya apa tidak? Nah, padahal kasus untuk yang penyakit tidak menular ini bisa diatasi dengan baik dan benar daripada penyakit menular. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, ini tadi permasalahan-permasalahan, kita ambil 3 prioritas masalah, kemudian nanti kita akan membuat solusi dari 3 permasalahan masalah tadi. Monggo ibu-ibu bisa rembukan yang mana tadi? Saya tampilkan lagi nggih. Untuk yang di sini, apakah ini saya serahkan ke ibu-ibu, oke? 3 prioritas masalah. Nah, kira-kira untuk akses pelayanan dan pembiayaan di sini, apakah dijadikan masalah? Tidak? Oke. Kemudian yang KIA ini yang untuk nomor 1 dan nomor 2 itu kan tadi salah, ya? Saya anggap salah. Berarti terdapat 5 bayi atau balita yang tidak diberikan ASI eksklusif. Bisa dijadikan atau tidak? Bisa? Ini mau diambil masalah? Monggo kesepakatan ibu-ibu kader saja. Nah, atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Ini bisa dijadikan prioritas masalah? Tidak? Iya atau tidak? Tidak. Oke. Nah, ini kira-kira bisa dijadikan prioritas masalah? Iya. Iya, yang bagian mana? Yang tentang lila? Iya. Sepakat? Oke, berarti yang pertama prioritas masalahnya itu kita ambil di program gizi mengenai lila. Kemudian yang kedua ini ada keseling. Ini kira-kira bisa dijadikan prioritas masalah atau tidak? Monggo ibu-ibu kader di sini bisa rembukan loh sesama bu kader. Ini juga dibicarakan sama ibu kader yang lainnya, jadi biar sama tahu. Sama di masalah beda. Apa udah kan ini kan ada dua pertanyaan.
dua-duanya juga banyak ya. Maksudnya dua-duanya ini juga bisa dijadikan prioritas masalah. Nah, kira-kira yang nomor 1 atau nomor 2? Untuk yang nomor 1 yang tentang masalah sampah ini terlebih khususnya untuk sampah rumah tangga. Makanya ini ada dibakar, dibuang ke sungai sama diangkut. Nah, jadi untuk sampah rumah tangga seperti itu. Sampah dijadikan prioritas masalah? Setuju? Setuju apa tidak? Iya. Iya. Gimana Ibu? Sampah dijadikan prioritas masalah kedua? Setuju? Setuju? Oke. Nah ini saya serahkan ke ibu-ibu kader. Ini sebenarnya juga masalah. Nggih, masalah apa mboten? Masalah nggih karena mengurangi jatah. Oke. Saya serahkan ke ibu-ibu kader, mau diangkat boleh, mau tidak diangkat juga boleh. Karena saya juga paham kalau misalkan diangkat masalah, kemudian nanti solusinya juga ibu-ibu bingung. Nggih napa mboten? Nah, gimana? Nggak bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini terakhir. Di sini ada tentang P2 dari 6 masalah ini. Apakah ada yang diambil menjadi prioritas masalah yang ketiga? Monggo. Nyamuk dalam rumah nggih? Ya. Setuju? Berarti tadi apa? Yang pertama prioritas masalahnya lila, yang kedua sampah, yang ketiga oke.
Di sini untuk ibu-ibu hamil ada yang pernah datang ke posyandu atau tidak? Ada. Nah, kira-kira waktu ke posyandu itu diukur apa enggak? Nah, ini kita selesaikan dulu, nanti saya sedikit menjelaskan tentang ILP. Ayo, ini kesepakatannya gimana? Tentang lila ibu hamil yang masih kek dan kemudian juga masih banyak yang tidak diukur. Kesepakatannya gimana? Kalau misalkan ada ibu hamil baru, ibu-ibu kader di sini biasanya kunjungan apa tidak? Ke rumah ibu hamil? Tidak. Untuk yang lain gimana? Yang lain gimana? Datang? Oh, di data. Kalau di data itu biasanya sekalian diukur apa tidak? Oke, ini berarti gimana solusinya? Kayaknya di sini ketika ibu hamil baru masih sedikit yang dikunjungi ya sama ibu kadernya. Paling juga cuma komunikasi lewat bu kader, bumil sama bidan. Kalau ini ada ibu hamil baru seperti itu, Mbak. Belum pernah maksudnya untuk yang kunjungan itu belum banyak gitu loh. Gimana apa betul? Atau gimana? Atau ini solusinya ibu hamilnya diutus ke posyandu gitu. Gitu. Ya soalnya kan masih pasti ya dari 5 pos ya. Dari 5 pos pasti ada ibu hamil di masing-masing pos yang tidak datang ke posyandu. Saya yakin gitu. Wong yang ILK aja ada kok, apalagi yang tidak. Ya. Ya berarti ini solusinya gimana? Ibu hamil. Oke. Kemudian yang kedua tentang sampah, solusinya gimana? Diangkut ke? Gimana caranya? Caranya gimana biar orang masyarakat lain bisa ikut diangkut sampahnya? Daftar, Bu. Daftar. Kalau misalkan nggak mau gimana? Ya, ini kata-katanya gimana ini? Maksudnya biar bersih lingkungannya. Kita motivasi, kita sebagai ibu kader terus diusahakan, apalagi di desa Sadang sudah ada pengangkutan sampah kita motivasi sebagai ibu kader. Soalnya yang dibakar itu memang mengurangi nyamuk, tapi di sisi lain bisa mengakibatkan polusi udara. Kita bisa menjadi batuk, kita bisa menjadi serangan paru-paru kita. Jadi dari segi kesehatan kalau dibakar itu tidak boleh. Yang lebih aman diangkut. Kita sebagai ibu kader ikut memotivasi bahwa pembuangan sampah lebih aman diangkut. Karena gini Bu, setelah saya lihat dari 9 desa di wilayah Desa Jatirong ini, ternyata itu juga banyak ibu-ibu yang ngeluh ke saya kayak gini. Saya tuh mau sebenarnya kalau diangkat, masalahnya di desa saya tidak ada. Nah, padahal di desa Sadang ini sudah ada ya, sudah difasilitasi gitu loh tentang sampah ini diangkut. Kita tinggal beres gitu aja. Nah, monggo seperti yang bilang Bu Yuyun tadi, memotivasi untuk masyarakat lain, Jadi biar apa? Biar tidak ada sampah yang dibakar lagi. Karena saya yakin kalau musim penghujan gini sampahnya nggak bisa dibakar.
hasil sampahnya numpuk. Jelas itu, oke? Oke, ini berarti gimana? Memotivasi yang ketiga yaitu nyamuk dalam rumah. Nih, gimana solusinya Ibu? Sudah terakhir dikasih abate kapan? Kemarin yang ada DP. Ini ibu-ibu gimana solusinya mengenai nyamuk dalam rumah? Nyamuk dalam rumah tetap melakukan 3M. 1. Nopohu, menguras, mengubur, memberikan abate, nggih. Jadi sekarang masalah fogging itu ini akhir tahun tidak bisa. Pertama, kalau tidak ada kasus tidak bisa minta fogging atau feedback dari rumah sakit Ali Mansur atau Bojonegoro, nggih. Jadi sementara kita sebagai kader Posyandu kita menyarankan 3M, nggih. Menguras, mengubur, dan memberikan abatisasi, nggih. Jadi insya Allah nyamuk dalam rumah kita berkurang, nggih. Fogging itu, penyemprotan itu solusi terakhir, Bu, nggih. Jadi solusi terakhir mematikan telur-telure nyamuk, tapi lebih amannya 3M, nggih. Di desa Sadang ini terakhir kerja bakti kapan? Berapa kali sebulan, berapa kali seminggu, atau berapa kali setahun? Setahun sekali. Bu, idul hari Lebaran aja setahun 2 kali. Ya, ini selain 3M tadi bisa juga solusinya yaitu kerja bakti. Tapi ini harus dengan perangkat desa juga. Soalnya kan penggeraknya dari perangkat desa juga. Nanti ibu-ibu kader ketika ada kumpulan atau gimana sama perangkat desa bisa usul untuk kerja bakti. Sekalian nanti kalau misalkan kerja bakti sekalian pemberian abate. Jadi nanti dari pihak puskesmas bisa memfasilitasi abatenya seperti itu. Oke? Bisa diterima?
adanya MMD ini, monggo kita sebagai kader Posyandu masukan kepada Pak RT atau Pak RW melaksanakan kerja bakti paling tidak nggih 1 bulan sekali. Ngoten nggih solusinya nggih. Oke, saya bacakan lagi untuk pengambilan keputusan dari 3 prioritas masalah. Yang pertama yaitu berapakah tingkat lengan atas atau nila Anda ketika masa kehamilan. Kemudian bagaimana Anda melakukan pembuangan sampah akhir. Dan yang ketiga yaitu nyamuk dalam rumah. Kemudian solusi dari 3 permasalahan tadi. Yang pertama yaitu ibu hamil disuruh datang ke posyandu atau ibu kader kunjungan ke rumah ibu hamil. Setuju? Yang kedua, memotivasi masyarakat agar ikut pembuangan sampah dengan cara diangkut. Leres? Oke. Yang ketiga, pelaksanaan 3M dan kerja bakti 1 bulan sekali. Sepakat ya? 3 ini 3 prioritas masalah dan 3 solusi. Sepakat? Oke, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau usul? Kalau tidak, saya mau itu Bu, mau sosialisasi sedikit. Sebenarnya kalau misalkan jenengan ingat di Poskesdes dulu, saya lupa bulan berapa, ketika Bu Yuyun masih haji itu kan yang pegang Bu Puji. Jadi Bu Puji di sana sosialisasi tentang FKJP kalau nggak salah. Nah di situ saya nyempil sosialisasi tentang ILP Posyandu. Ada yang masih ingat? Yang ada yang bukader saya bantu untuk ada pemeriksaan indera, cara pengukuran. Nah jadi saya ulas lagi untuk tahun ini. Puskesmas Jatirogo sudah mengadakan ILP Posyandu, di mana ILP Posyandu yang dipilih yaitu di Desa Jatikelabang, Demit, kemudian Sidomulyo dan Ningil. Jadi dari 9 desa ini yang sudah berjalan adalah 4 desa. Kemudian yang sudah saya latih kadernya itu ada 6 desa. Jadi ada 6 desa yang kadernya sudah saya latih, tetapi 4 desa yang sudah berjalan ILP. Nah, berarti kurang 3 desa ya Bu yang belum saya sosialisasi, yaitu Desa Sadang, Wosogo, dan Sugian. Ini targetnya semoga juga tahun depan bisa berjalan. Jadi tahun depan itu targetnya dari 3 desa itu kadernya saya latih untuk ILP Posyandu. Jadi ILP Posyandu itu tidak hanya gini Bu, ngomong-ngomong saja dan hanya 1 pertemuan itu tidak. Karena apa? Nanti kalau misalkan kayak gitu sistemnya, nanti waktu pulang ditinggal masak pasti lupa. Nggak tahu badan. Nah, kalau yang sistemnya tahun ini itu 1 desa itu 4 kali pertemuan. Nah, di situ ada pertemuan mengenai bayi balita, remaja sampai dengan lansia. Yang namanya ILP Posyandu itu jadi 1, namanya itu adalah siklus Posyandu, siklus hidup. Jadi tidak ada yang namanya Posyandu balita, Posyandu lansia, Posbindu, itu tidak ada. Namanya ya ILP gitu. Dan ibu kader di sini juga tidak ada kader balita, kader lansia, kader kader yang lain itu tidak ada. Namanya kader ILP seperti itu. Nah, ILP itu integrasi layanan primer. Itu adalah Posyandu siklus hidup. Jadi misalkan saya datang ke Posyandu membawa balita. Yang diukur bukan hanya
balitanya saja. Akan tetapi saya juga diukur. Kalau misalkan saya membawa ibu saya, berarti yang diukur berapa? 3. Nah, ini saya kasih gambaran dulu biar jenengan tidak kaget, oke? Nah, karena kalau tidak sosialisasi seperti ini dan tidak dilatih, jenengan nanti akan bingung. Kemudian juga nanti dari pengukuran, penimbangan, terus kemudian lila, itu nanti saya akan latih jenengan-jenengan semua, gitu. Kemudian untuk waktunya tahun depan, belum tahu bulannya apa. Jadi kasusnya itu mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia akan diundang ke posyandu. Kemudian nanti kalau misalkan sudah pelatihan dan sudah bisa mulai ILP berjalan, nanti kita dari 5 pos sadang ini nanti kita akan pilih 1 pos yang memang sudah cukup, sudah layak untuk dikatakan ILP. Kemudian Bu, jadi di data saya ini kira-kira 1 posnya itu kadernya ada berapa? 5 nih. Jadi misalkan kita ambil ILP pos flamboyan, itu kan kadernya 5 nih. Tetapi waktu pelaksanaan ILP itu tidak boleh hanya 5 kader itu. Jadi nanti dari pos lain nanti akan membantu. Jadi misalkan di sini ada pos mawar, Nah, jadi misalkan nanti bulan Desember misalkan, misalkan bulan ini di flamboyan tadi ILP. Nah, bulan ini waktunya mawar yang membantu di flamboyan. Nanti bulan depan pos yang lain gantian membantu. Jadi seperti itu. Selama ini dari bulan Juni sampai bulan Desember ini dari 4 desa juga seperti itu kader-kadernya. Tidak hanya pos kader itu saja yang mengerjakan. Jadi saling membantu. Karena apa, Bu? Tidak cukup waktunya kalau misalkan hanya 5 kader. Kalau misalkan hanya 5 kader dan sasarannya balitanya flamboyan ada berapa? Nah, 55. Kemudian kan ibunya juga diukur, sudah berapa itu? Nah, dan 100. Kalau 100 lebih dan kadernya cuma 5 apa cukup? Nah, maka dari itu harus dibantu dengan kader pos lain. Seperti itu, saya kasih gambaran tentang ILP. Ada yang mau bertanya mungkin? Cukup? Cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti foto bersama, habis foto bersama uang kader dibagikan Ibu yang bulan November. Sudah cukup, tidak ada pertanyaan? Selamat siang Bu, sampai ada tak jawab dulu. Kalau sudah cukup permasalahan kita 3 tadi Ibu kader Kalau sudah cukup kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you're